Tapi ini bukan berarti tidak mendiskreditkan yang itu yang tadi sapi-sapi Oh iya itu dong, bukan. iya dong. Ya memang ini karena PMK ya. Ini karena ya itu tadi lah pengalaman teman-teman peternak di lapangan, ternyata PMK itu kok rentan ke sapi asal subtropis gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Colenak, bertemu kembali dengan episode yang sekarang ini lanjutan kemarin Kang Dayat ya? Iya. Kang, yang lalu itu kemarin kan saya bilang gini, kalau Kang Dayat bilang malah yang tidak rentan terhadap penyakit PMK ketika kita menghadapi ada nih Kang, itu wilayah timur atau dari NTB dan Bentar dulu diulangi, otak saya lagi blank. Yang tidak rentan, artinya yang kan kata Kang Dayat kemarin gini, yang rentan itu pengalaman yang di Jogja Kang Dayat bilang atau peternak sapi merah yang kena mah banyak. Ya. Nah, ternyata yang plasma nutfah artinya yang sumber daya genetik yang lokal Indonesia itu kan banyak Kang tuh. Kalau di Bogor tuh ya, kota-kota besar itu kiriman dari NTB, dari Nusa Tenggara. Iya. Nah, iya. Oh iya wae. Iya kan saya sambil mengembalikan memori episode lalu. Kita ngomong kenaon. Ngomongkan apa? Ya, kalau yang terkena PMK kebanyakan yang rentan itu sapi yang ya tanda kutip yang turunan limosin katanya. Turunan apa lagi? Oh ya, dari subtropis lah. Subtropis lah gitu pokoknya. Saya nggak mau nyebutin ininya ya. Nah, kalau dari NTB itu kan berarti kita harus ngangkut tuh Kang. Nah, kita kan akan bicarakan penanganan. Apakah penanganan ketika hewan korban itu mau disembelih dari mulai ngangkutnya Kang atau transportasinya? Kan kalau dari NTB nih dikirim kapal turun Surabaya, Surabaya kan kita udah pernah bahas itu, terus pakai darat, itu kumaha Kang? Begini Kang Dani, saya bukan tekankan lah, saya ulangi lagi nih Sobat Colenak, Sobat Tani. Jadi ternak yang rentan PMK ini selain asli memang atau masih pure blood lah ya. Apa? Berdarah murni. Pure blood. Pure blood, darahnya masih murni dari subtropis dan keturunannya. Dan keturunannya. Contoh misalnya ini F1-nya asli subtropis nih. Terus jantannya atau betinanya atau. Kemudian salah satunya lagi adalah yang asli Indonesia. Betul. Yang tadi disebut plasma nutfah. Nikahkeun nikahin siapa nguluna mun Kang Dani saya nikahin sih. Dikawinkan atau disilangkan. Ini kan masing-masing F1 nih. Iya. Nah, keluarlah itu anaknya, turunannya. Itu kan F2. Iya. Nah, yang F2 ini juga masih rentan terhadap PMK ini. Gitu. Kemudian terkait dengan pengangkutan atau transportasi, memang informasi yang saya peroleh mengenai PMK ini di wilayah timur nih, alhamdulillah belum aman lah ya, masih aman ya? Terdampak, jadi masih aman. Misalnya sapi dari Bali aman, sapi dari Nusa Tenggara baik timur maupun aman, yang baratnya juga aman. Nah di sana kan Bali sapi asli Indonesia, betul, yang sudah ratusan tahun mungkin ada Indonesia karena jadi plasma nutfah. Kemudian yang di NTB, NTT juga sama, ada Sumba Ongol, ada apa lagi ya? Ya terutama keturunan sapi Bali lah di sana juga banyak. Nah kalau bakalan atau hewan yang akan dijadikan ternak kurban itu memang aman kalau ternaknya berasal dari sana, dari wilayah timur kita Indonesia gitu. Nah tentunya kemarin mungkin pernah ada informasi bahwa ternak yang didatangkan dari wilayah timur itu kan menggunakan
kapal laut. Kapal laut ya. Kapal laut sekarang kita udah punya loh kapal laut yang sudah di setting. Iya. Khusus ternak ya. Ternak ya. Katanya ber-AC. Oh, mudah-mudahan sih begitu. Ada warung kopinya. Kafe ada di situ. Ternak. Jadi ternak pada nongkrong di situ. Selfie. Jadi ya mudah-mudahan sih kedepannya akan lebih baik lagi mengenai transportasi ternak ini karena kita tahulah kalau yang datang dari luar negeri ternak itu datang ke Indonesia bukannya kurus tapi gemuk karena selama perjalanan nyaman. Oke. Nah sekarang kita sedang berusaha keras untuk memodifikasi alat transportasi ternak juga nyaman. Antar pulau nih ya. Antar pulau ya. Betul. Yang Ya, di darat, masalahnya kalau yang di darat juga sama. iya maksudnya di darat ya itu masalahnya Kang. Iya. Kalau di darat gimana? Jadi biasanya Kang Dani juga tahu sendiri. Kalau ternak itu datang dari timur, kalau biasanya konsumen hewan kurban ini kan sampai dengan saat inilah Ya. masih banyaknya di Pulau Jawa. Iya, kota-kota besar lagi. Kota-kota besar, betul. Jadi tapi ke wilayah lain juga sama saja. Cuman kita ngomongin yang di Jawa sajalah. Jadi misalnya yang ke Pulau Jawa itu biasanya ada 2 tempat yang dipakai tuh. Pertama dia landing. Ya, merapat. Nah, cuman kapal laut teh? Merapat. Nah, itu merapat. Bersandar. Nah, bersandar. Bersandar itu di pelabuhan Surabaya, Tanjung Perak, Jawa Tengah, kemudian satu lagi Tanjung Emas, Jawa Tengah. Kemudian yang Tanjung untuk Priuk, wilayah Jakarta. barat di Pulau Jawa ini Tanjung Priuk. Tuh, jadi ada kurang lebih ada 3 titik pelabuhan yang dipakai untuk bersandar kapal ternak. Ya. Kapal ternak karena memang pertama teman-teman sobat tani, sobat celenak yang mau berkurban emang banyaknya di wilayah itu. Tiga. Bukan enggak banyak juga, tapi saya rasa Kang mungkin penanganannya mungkin hampir sama ya. Kalau dari mulai ngangkut sama. gitu kan, dari mulai ngangkut dia harus. Ya, kemudian gini, ada tadi kan wilayah timur zona NTB, aman, NTT, atau zona hijau kan, zona hijau. Jadi meskipun dari zona hijau atau zona aman, di sana berdasarkan peraturan yang baru, yang dulu juga sama sih. Iya. Jadi harus dapat Surat. SKKH. Surat keterangan kesehatan hewan. Eta SKKH. Kalau kita mah harus SKKB. Entah. Surat keterangan kelakuan baik. Kalau ternak SKKH, kalau kita SKKB. Supaya aman di jalan. Nah, itu ya sobat tani, sobat colena. Kemudian SOP atau prosedur kapal saya yakin sudah diterapkan oleh teman-teman perhubungan yang dikawal oleh teman-teman Kementerian Pertanian. Artinya sarana biosecurity di kapal mungkin sudah mumpuni lah. Mumpuni ya. Sudah mumpuni. Artinya ternak dari timur nyampe ke wilayah barat itu insya Allah aman. Tadi karena dari daerah aman. Tapi harus ada SKKH. Surat keterangan kesehatan hewan. Nah, dari pelabuhan biasanya didistribusikan atau disebar ke berbagai wilayah yang ada di masing-masing titik pelabuhan itu. Kalau Tanjung Perak ya ke wilayah Jawa Timur juga besar. Kemudian yang Tanjung Emas Jawa Tengah dan mungkin DIY Yogyakarta. Yeah. Kemudian yang di Tanjung Priok tuh mungkin ke Jawa Barat, ke Lampung kali, DKI, ke Banten, atau mungkin ada yang ke Lampung. Mungkin ada yang ke langsung ke Sumatera. Tapi informasi Lampung sekarang di pelabuhan apa Lampung itu panjang. Iyalah panjang, pelabuhan Lampung juga sudah banyak sekarang. Sudah sering dipakai untuk bersandar kapal-kapal ternak. Yeah. Jadi Lampung kan sudah mulai banyak juga populasi ternak. Nah itu kan Dani. Jadi ini sobat tani, sobat colenak, transportasi darat ini kebanyakan kan kalau di Indonesia mah di kita lah itu pakai yang darat ya. Iya. Artinya distribusi dari pelabuhan ke berbagai wilayah itu pakai darat. Nah, pesawat mah itu nggak ada di kita itu. Masih mau aya bari lagi. Kecuali nanti kalau Kang Dani jadi presiden. Amin.
Saya jadi penasihat presidennya nggak apa-apa. Jadi begini, kita sudah maklum dan tahu lah. Jadi pengangkutan ternak di wilayah Pulau Jawa, darat nih terutama, itu kan pakai roda 4. Ya. Roda 4. Nah, ini tolonglah ke teman sobat tani, sobat Colenak, dikasih tahu. Ini mudah-mudahan sih ada teman-teman yang bergerak di jasa pengangkutan, jasa ekspedisi, ini bisa dengar nih celotehan kita. Sobat tani, sobat Colenak, ya kasih tahu meskipun susah, tanda petik tapi susahnya, teman-teman driver jasa transportasi, ini kan Pulau Jawa ini sekarang mungkin ya zonanya sudah zona lumayan banyak nih PMK-nya. Udah kuning merah nih. Kuning merah lah kurang lebih. Tapi ada beberapa yang masih hijau juga ada. Bagi driver yang memang terpaksa harus melewati zona merah, Kang Dani, sobat tani, sobat Colenak, kasih tahulah drivernya, supirnya dan krunya untuk tidak berhenti di situ. Tidak berhenti di zona merah. Waduh. Meskipun kebelet. Sediakan kantong plastik dan botol. Kalau pengen wayahna lah. Kalau misalnya katakanlah masuk kategori emergensi atau darurat, nggak kuat sama sekali, katakanlah harus berhenti di pinggir jalan, ya carilah yang kira-kira jauh dari lokasi peternakan. Ya barang berapa detik atau menit kan bisa melewati gitu. Katakanlah begitu itu lewat, jika terpaksa melewati itu ya. Itu sangat terpaksa udah. Kalau berarti sudah tidak kuat, baik kru maupun drivernya, disitulah. Kan sekarang di kebun juga bisa. Yang penting ngapain? Pertama buang di kebun tuh kotoran bisa untuk jadi pupuk. Yang kedua nggak aman dan nggak harus bayar. Kan nggak boleh berhenti kata Akang tadi. Kata dia darurat. Darurat. Benar-benar udah nggak bisa ditahan. Benar-benar udah nggak bisa ditahan daripada jadi penyakit kan. Iya. Jadi penyakit buat driver dan krunya. Ya berhentilah di situ barang sejenak. Tapi kalau itu untuk BAB ya. Iya. Tapi kalau untuk BAK mungkin bisa dimodifikasi dengan menyediakan botol bekas minuman. Saya kira bisa lah itu. Iya. Jadi sobat Colenak, ketika mengangkut nih drivernya harus tahu, harus dikasih tahu, dikasih edukasi. Bener. Itu yang jarang informasi itu. Betul Kang itu kalau misalnya dari NTB mau nggak boleh mungkin berhenti di Surabaya, mungkin bersandar. Tapi jika bersandar harus mengirim, itu terpaksa harus udah ada surat kesehatan dan tidak boleh lagi berhenti di tempat zona merah, harus terus jalan. Kan di setiap, saya sih yakin di setiap keluar masuk alat transportasi ke wilayah peternakan, baik itu katakanlah di Darmaga, itu kan jadi wilayah peternakan kalau ternak itu turun. Terutama orang-orang karantina yang ini ya. Itu saya yakin protokol atau prosedur biosecurity itu sangat diterapkan ya, harus diterapkan. Betul. Dan kemudian ini Kang Dani, sekarang kan hampir di setiap perbatasan ada yang namanya, apa yang katakan Kang Dani itu? Crisis Center atau checkpoint. Checkpoint. Ya, tadi Kepala Biro Humas juga. Checkpoint. Nah, di checkpoint itu biasanya ada Satgas di situ. Satgas ini biasanya terdiri dari, pernah dibahas apa sih dia lalu? Ada teman-teman dokter hewan, ada dari unsur kepolisian, unsur tentara ya. TNI, biasanya di situ. Nah, itu untuk memastikan ternak itu ya sehat lah itu aja. Dan lagi Kang, ini juga kalau yang di darat kan berlaku yang wilayah Sumatera. Sama itu harus semuanya. Harus sudah perhatikan juga ya. Tapi katanya kalau dari zona aman ke zona aman itu penerapan karantina normal tidak aja. Terlalu normal ya artinya. Tapi kan tetap Kang artinya kita ngejaga itu. Ya makanya tadi saya katakan prosedur karantina tetap diterapkan, tapi katakanlah tanda petik ya tidak seketat yang zona merah ya. Betul, perlakuan di zona merah atau zona kuning gitu. Berarti kalau misalnya alat angkutnya mesti desinfektan juga Kang ya? Iya haruslah. Oh harus tuh obat enak. Kalau perlu supirnya juga ya betul. Drivernya udah harus apa? Harus ya semua pakaian yang dipakai oleh
kru dan driver yang mengangkut ternak untuk saat inilah. Untuk saat ini ya. Saya yakin di inilah protokolnya itu, prosedurnya di apa? Ya. Minimal disemprot dengan Ya. desinfektan. Bersambung minggu depan.